sekarang screencast Mister untuk bagian presentasi udah pada muncul semua ya, udah kelihatan semua ya. Oke, yes. Sudah. Sudah ya. Oke, good. Oke, kita mulai ya. Di sini kita masuk di pelajaran pertama Python Start 2. Di Python Start 2 ini kita di awal-awal kita akan coba review singkat terkait dengan beberapa lesson yang mungkin udah pernah dipelajari di Python Start 1. Cuma nanti di bagian akhirnya kita akan coba masuk ke materi baru yaitu mengenai exception handling atau exception processing. Jadi di sini nanti kita akan ngecek, intinya di exception ini ngecek apakah program yang kita jalankan itu di Python itu diterima oleh interpreter atau tidak. Gampangnya seperti itu. Dan ini nggak bisa dilakukan dengan menggunakan conditional statement. Makanya ada yang namanya exception handling. Jadi exception handling ini dia terjadi, gampangannya tuh gini, terjadi ketika kita si interpreter belum bisa nerima tapi dia terjadi di bagian errornya. Nah, itulah exception handling. Singkatnya seperti itu. Nanti kita akan lebih tahu dalam lagi kalau kita udah masuk ke dalam materinya. Oke, sekarang kita coba review dulu. Jadi kita udah masuk di Python Start 2, tentunya di bagian-bagian awal Python Start 1 terkait dengan for, kemudian for itu terkait dengan loop ya, for, while, kemudian conditional statement, kemudian fungsi-fungsi dasar, import modul dan sebagainya, harusnya udah familiar ya. Nah, kita coba one by one, kita coba review dikit-dikit. Review tipis-tipis saja. Sekarang kita mau ngomongin data type dulu. Data type ada berapa di Python yang sudah dikenali? Ada volunteer, silakan. Kalau ada yang mau open mic, data type ada berapa? Variabel. No. Sebelum ke variabel, kita ngomongin tipe data. Yes. String. Data type, tipe data. No, not function, but data type, tipe data. Tipe data every value of the Python. String, Integer. ya benar. Yes, good. String. Terus ada lagi? Integer. Apa lagi selain string? Integer. Integer, oke, good. Integer itu contohnya apa, Patan? 100. 100. Kalau 100,5? Float. Float. Oke. Di Python kenal float apa double? Apa Pak? Di Python kenalnya float atau double? Kayaknya seru banget Patan di rumah. Oke, Kevin, Def itu bukan suatu tipe data, tapi def itu operator. Operator yang digunakan untuk membentuk apa biasanya? Untuk Dharma, def itu apa? Def itu operator, tapi dia biasanya digunakan untuk membentuk suatu titik-titik di Python. Operator Untuk apa bikin yang fungsi yang disingkat gitu kan? Ya, betul. Fungsi, betul sekali. Def itu operator yang digunakan untuk membentuk suatu fungsi. Nah, jadi balik lagi ke tipe data. Tadi udah disebutin, ada integer, kemudian ada string. Kemudian ada tipe data yang digunakan untuk conditional statement. Apakah itu? Al-Fatih? Cek. Oke. Oh iya, gimana? Udah masuk? Kak, tadi aku kepencet restart, maaf Kak. Ya, nggak apa-apa. Lanjut dulu. Santai aja. Sekarang udah on lagi kan ya? Udah stabil lagi? Ya, udah tadi gak sengaja aku kan lagi ngeliat tuh. Lagi apa ya lihat karena aku mau pencet kan. Tak. Lah, tiba-tiba malah kepencet. Oke, no problem Bima. Restart. Ya. Oke, Dharma. Sebenarnya tipe data nggak cuma 3 ya Dharma ya. Dan teman-teman yang lain. Banyak sebenarnya. Ada ya ini ya yang sebutin Fatan ini salah satunya string, integer, float. Kemudian ada yang namanya boolean. Boolean itu yang biasanya kalau kita kenal true or false. Pernah dengar ya? True or false itu sebenarnya boolean namanya. Entah disebutkan nggak ya di Python Start 1. Tapi di conditional statement sebenarnya kita udah melakukan itu. Contohnya kayak kita melihat apakah angka ini lebih besar daripada angka yang ditentukan. That's boolean. Itu adalah true or false. Jadi itu juga
salah satu tipe data. Oke. Jadi bisa 10. Ada nggak ya kalau di Python? Kayaknya nggak sampai 10. Karena Python itu dia lebih fleksibel dibandingkan dengan contohnya kalau kita ngomong misalnya kayak Java, kemudian JavaScript dan sebagainya. Dia lebih fleksibel untuk Python. Kemudian C++. Sebagai informasi. Python itu lebih mudah karena dia udah mengcover yang namanya karakter mulai dari A, B, C sampai Z, kemudian angka 1. Itu kalau kita masukkan string itu dia bisa terima semua. Tapi untuk beberapa bahasa pemrograman contohnya C++, karakter yang dia hanya berisi angka atau berisi 1 huruf atau 2 huruf, 3 huruf itu masuknya ke bagian tipe data char, CHAR, char. Tapi kalau kita ngomong string, dia itu biasanya dalam kumpulan kata atau bentuk kalimat. Nah, itu ada yang membedakan itu di beberapa bahasa pemrograman. Nah, untuk yang bagian Python ini, dia nggak terlalu banyak tipe datanya karena udah banyak tercover. Tapi untuk beberapa numeric, untuk yang double atau float, nah itu berbeda dengan integer ya, integer bulat. Double float itu dia koma atau desimal. Ada lagi yang namanya tipe bilangan real atau apa ya. Jadi dia ada semacam bukan real, imaginer atau komposit gitu. Nah, jadi nanti itu akan nanti di bagian beberapa waktu yang akan datang akan dipelajari di bagian analisis data mungkin ya. Kalau dia masuk ke bagian modul Python Start 2-nya, itu nanti akan dipelajari lagi. I'm gonna press down. Oke, terkait dengan tipe data udah pada ngeh semua ya. Jadi kita lanjut dulu. Data tipenya, nah ini tadi beberapa udah disebutkan. Ada 4 secara umum yang akan kita bakal fokus di sini di Python Start-nya. Kemudian, what is a function? What input and output function do you know? Nah, kalau kita ngomong function, biasanya operator yang kita pakai tadi udah sempat disinggung adalah def. Nah, di dalam function ini, biasanya kalau kita custom function, itu ada beberapa parameter atau argumen yang dipakai. Tapi, kalau basic functionnya, itu sebenarnya Python udah ada. Contohnya apa? Mungkin nggak terasa ya. Terkait dengan print, input, itu basic function. Yang udah build up sama yang namanya si Python-nya. Jadi tinggal pakai kita nggak perlu custom function yang kita butuhkan. Misalnya kita mau buat custom function untuk menghitung area atau perimeter dari suatu bangun 2 dimensi. Nah, sekarang terkait dengan conditional statement. Tadi sempat disinggung ya. Conditional statement itu apa? Ada yang bisa jelasin? Selain Fatan. Oke. Fatir, conditional statement. Apa itu conditional statement? Kita review tipis-tipis. Al-Fatih, Deo, atau Bima? Conditional statement. Aku lupa, Kak. Aduh, kok lupa? Waduh, gimana nih? Yes, Fatan, good. Dia conditional statement itu contohnya seperti yang di chat di Fatan ya. Jadi dia menggunakan if else, atau elif dan sebagainya, itu kombinasinya. Jadi conditional statement itu sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita mengeksekusi program atau komen berdasarkan kriteria yang kita tentukan. Contohnya kalau aku lapar, aku makan. Nah, itu gampang-gampangnya seperti itu. Kalau aku mau pergi ke sekolah, aku mandi. Nah, seperti itu. Jadi dia biasanya untuk menentukan suatu kondisi di mana di dalam conditional statement itu kita ngomong terkait dengan logic. Logiknya true or false. Nah, tadi data tipenya boolean ya. Yes, Fatan, betul. Else, elif, if, or and. Nah, or, and, dan sebagainya itu adalah operator yang digunakan ketika kita menentukan conditional statement-nya. Kemudian type of conditional statement. Nah, ini tadi yang sudah disebutkan if, elif, else, dan sebagainya itu hanya ini ya, pilihan ya, bukan semuanya harus dipakai, nggak harus. Kalau butuh H1 aja conditional statement bisa pakai if. No problem. Yang penting ini masih dalam jalur tujuan kita gitu ya. Jadi nggak harus pakai semuanya. Oke, silakan Fatan.
Nah, ini contoh-contoh conditional statement. Conditional statement sekali lagi kita akan membandingkan suatu tipe data boolean ya. Maksudnya akan menghasilkan tipe data boolean yaitu true or false. Tipe data yang bisa dibandingkan apa aja? Macam-macam, bisa string, bisa numeric. Numeric itu bisa mencakup float, integer dan sebagainya. Atau tipe data boolean itu sendiri, false atau true. Biasanya kayak is click atau is show. Nah, kalau kita udah belajar terkait dengan yang kemarin itu di Python Start, kalau misalnya masih ingat ya, pada saat kita udah masuk ke bagian Pygame ya, kalau nggak salah Pygame atau class, nah itu ada beberapa yang tipe datanya itu menggunakan tipe data boolean. Nah itu sama seperti ini juga. What is a loop? Nah sekarang loop itu ada dua ya secara umum, ada for dan ada while. Nah dua-duanya itu bisa digunakan secara apa ya, secara nested juga boleh atau mungkin secara berdampingan juga boleh. Gak ada ketentuan yang mengharuskan kalau kasusnya ini gunakan while, kasusnya ini gunakan for. Intinya adalah kita ngebangun code untuk seefektif mungkin, seefisien mungkin. Saat kita butuh counter, kita bisa gunakan for, kita butuh counter juga di while. Tapi while defaultnya dia nggak ada built-in untuk counternya, jadi kita harus buat sendiri. Tapi kalau untuk for, counternya itu bisa menggunakan i-nya atau elemen yang kita ulang dengan menggunakan range misalnya, dengan menggunakan for i dalam suatu variabel atau value tertentu. Nah, itu juga bisa digunakan untuk for loop-nya. Ini tipe-tipe loop yang tadi udah Mister sampaikan, ada while, kemudian ada ini tadi for-nya gimana nih? Oh, ketinggalan nih. Ada while dan ada for loop. Nah, while-nya ini ingat di sini tidak ada counter defaultnya, tapi dia hanya kondisi. Ketika kita membutuhkan suatu kondisi dan kondisinya itu nggak terlalu kompleks, kita bisa gunakan while loop untuk digunakan sebagai kondisi pada saat dia melakukan pengulangan. Oke, ramai banget nih di chatnya. Oke. Ngebahas conditional statement ya. Ada yang mau ditanyakan? In conditional statement? Terbalikannya aja kali ya Kak, mungkin kalau mau disimpel-simpelin aja. Kebalikannya gimana? Kebalikannya dari apa? Conditional statement. Kebalikannya dari conditional statement. Maksudnya seperti apa nih contohnya? Gimana ya? Jelasnya juga susah sih. Kebalikan dari conditional statement itu nggak ada. Maksudnya seperti apa? Kalau kita punya kondisi misalnya nih, kalau lampu hijau dia jalan, maksudnya kebalikannya gimana? Nggak jadi deh Kak. Nggak apa ya. Kalau ada ide, ada algoritma atau logik yang mungkin butuh diklarifikasi, nggak apa. Jadi dalam satu conditional statement itu sebenarnya mungkin kebalikan ini kayak ini ya, apa, if else ya. Kalau ini ada, misalnya ini tadi hijau, nah selain hijau apa? Ya kita bisa tambahkan else. Mungkin maksud Bima seperti itu kah atau seperti apa? Jadi di dalam conditional statement ya kayak gitu ya. Jadi ketika misalnya nih, aku nanti kalau misalnya dapat nilai A, aku dibelikan mainan. Terus ada pertanyaan, kalau kamu nggak dapat nilai A gimana? Nah itu masuk else, gitu ya simpelnya. Ya udah aku nggak dapat mainan, atau ya udah aku mungkin belajar lagi sama guru lesku dan sebagainya. Tapi kalau aku nilainya A, maka aku dapat mainan. If name Jordan, ya good. Nah ini ketika memang kondisionalnya hanya satu nih. Tapi ketika dia nanti mengetikkan si usernya mengetikkan namanya Lukman, what should we do with the system? Jangan sampai sistem bingung nih. Kita harus sediakan else. Karena kita udah ngomong ke bagian efisiensi code, efektivitas code. Jangan sampai sistem nggak bisa menentukan. Kalau sistem udah nggak bisa menentukan, nah ini perlu dipertanyakan sistemnya. Jadi nggak hanya Jordannya yang kita pikirkan, tapi bagaimana ketika si user itu menginputkan selain nama Jordan. Atau bisa jadi dia menginputkan angka. Nah, gimana tuh? Just go. ya boleh sih just go. Cuman ya, nah pakai elif boleh. Tapi kalau nanti ternyata dia menginputkan selain yang apa kita udah tentukan, itu perlu dipikirkan ya. Jadi nanti kita akan coba pikirkan terkait dengan
Kirain ngomongin terkait dengan ini. Oke. Nah, butuh else. Else itu gunanya seperti itu untuk mengcover istilah kiat katanya. Kalau mungkin teman-teman dengar istilah sapu jagatnya itu di else itu. Apapun yang nanti diinputkan user ketika else itu udah dimunculkan, maka akan dimasukkan ke dalam sistem itu. Dan itu perlu kita informasikan ke user ya. Jangan sampai user berpikir ngeblank nih, aku ngapain sih ini kok kosong doang gitu kan. Setelah aku input Bima, setelah aku input Dharma, kenapa kok ngeblank, nggak ada apa-apanya. Nah, perlu kita informasikan. Jadi sistem itu jelas, bagi user jelas, bagi si pembuat jelas, dan bagi si klien juga jelas. Ya, karena nanti kita kalau kedepannya memang ingin jadi profesional developer, klien itu harus jelas ya dengan spesifikasinya ya. Oke, nice, seru banget nih kayaknya. Oke, kualifikasinya udah oke. Ya, insya Allah udah kayaknya udah pada ini ya, tinggal nanti mungkin review dikit di bagian code-nya. Nah, di sini nanti kita akan coba membuat beberapa planning yang intinya itu kita nge-review. Contohnya ini planningnya terkait dengan conditional statement yang menggunakan if, elif, atau tiga-tiganya. If, elif, else. Ya, yang pertama itu. Kemudian yang kedua terkait dengan, nah ini tadi ya, loop. Loop juga ada di sini. Sebentar, kita masuk ke bagian loopnya. Mana loopnya? Nah ini dia loop. Menggunakan while. While dengan conditional statement. Conditional statement itu nggak cuma sekedar punyanya if ya. Ketika kita membuat loop di while, itu kita bisa membuat conditional di bagian setelah kalimat atau setelah operator while-nya. Oke, jadi nanti kita coba berlatih di sini, mencoba mengasah lagi apa yang udah kita pelajari. Oke, let's try to the course. Let's go to the course. Kita buka course-nya. Nah, ini coba Mister minta tolong untuk screencast semuanya di bagian course-nya supaya Mister bisa tahu seperti apa progres dari masing-masing studentnya. Yang mana kak? Ini link apa nih? Mars ALG Academy. Wait. Hah? Oh iya benar. Pakai link itu juga boleh. Kalau Mister nggak pernah pakai itu sih. Pakainya ini. Mars ini apa? Lah, kok malah sama aja kak? Iya, itu? kok sama aja. Mister juga baru tahu itu. Mister nggak tahu pernah pakai yang Mars Dharma. Mister pakainya yang bagian bawah, Learn ALG Academy. Atau mungkin karena Mister pakai ini ya, pakai yang versi Indonesia atau gimana nggak tahu sih. Cuman Mister biasanya nggak pernah pakai yang Mars. Sama aja sih linknya dua-duanya. Oke, sekarang coba masuk ke course-nya. Mister mau cek satu-satu, coba screencast. Kita mau lihat course-nya. Oke, mana course-nya tadi ya? Ini ya, berarti masuknya ke sini ya. Oke, di bagian data structure di lesson 1. Harusnya kebuka semua ya, warnanya ungu semua. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Nah, sebelum masuknya ke situ, Mister mau cek dulu semuanya udah pada masuk belum. Untuk yang lain bisa share screen. Rizky. Ya, sama aja kan Fatan. Di redirect ke situ juga. Oke, semuanya coba screencast biar Mister tahu. Oke, Farhan udah screencast. Fatan bisa screencast. Deo screencast. Yes. Sorry, Holis juga sudah screencast. Oke, wait. Frederico Simanjuntak. Oke. Wah, kita kedatangan teman baru nih. Tadi Mister belum ketemu nih sama Frederico. Oke, salam kenal Frederico. Panggilannya siapa nih? Frederico Simanjuntak. Halo? Apakah terdengar suara saya, Frederico? Oke, mana Frederico tadi ya? Oke. Frederico, suara Mister terdengar jelas di sana? Oke, kita lanjut aja dulu ya ke bagian course kita. Kita buka dulu course-nya. Mana course-nya? M1 L1. Oke, ini dia. Oke, semuanya masuk ke sini ya berarti ya. Bagian pertama. Nomor 1. Executing command while counting the number of repetition.
Sabar Kak, aku belum belum. buka. Belum ada. Gimana, masih ada kendala di itunya? Belum masuk? Ini ya loading. Loading Kak. Nomor satu. Yang Masih udah loading. masuk boleh coba-coba langsung, boleh. Kalau bisa udah lolos nomor Oke. 1 Oke langsung Kak. aja. Oke ya. Oke. Oke, kita bahas satu-satu ya. Screen buffering. Enggak, gua udah nonton YouTube aja udah buffer ya. Oke. Sekarang yang pertama, executing command while counting the number of repetition. Repetition berarti terkait dengan loop ya. Oke, loopnya yang seperti apa berarti? Ada 2 loop nih. Ada loop doang, ada loop with counter. While counting the number of repetition. Berarti kita Loop of counter. yes. Nggak salah. Good. Coba kita masukkan. Lah, bener. Ngasal bener. Belum, ini masih abu-abu, belum bisa diklik. Nanti dulu, kelihatan betul atau enggaknya Bima. An algorithm written in a programming language having its own name. Apa yo? Jadi kita punya algoritma yang kita tulis sendiri dan dia punya nama yang unik. Kita ngomongin apa ini sebenarnya? Conditional operator. Yes. Operator. Hah? Sorry. Conditional operator apa function? Tadi Mister dengarnya functional operator ya? Tapi ternyata conditional operator maksudnya. Iya. Iya, conditional operator. Oke. Ada yang lain? Functional kayaknya. Oke. Nice. Jadi kalau function itu tuh udah kita ngomongin algoritma ya, algoritma atau kumpulan code yang kita akan buat sendiri. Nah, jadi kalau kita ngomongin terkait dengan ini, definisi terkait dengan function itu adalah suatu algoritma yang kita tulis sendiri. Itulah yang tadi yang Mister sebutin function, custom function ya. Selanjutnya, an expression that takes the value of true or false. Nah, ini tadi. Ayo. True or false. True or false. Kita ngomongin apa tadi itu? Boolean. Boolean itu mengenai logic. Dalam logic itu sebenarnya kita hanya menerima itu true or false. Tapi kondisinya true or false itu bisa macam-macam. Contohnya bisa sama dengan, bisa lebih dari, bisa tidak sama dengan, bisa bukan dari keduanya dan sebagainya. Itulah logical operation. Base-nya itu adalah boolean itulah, true or false. Makanya pada saat kita melakukan conditional statement, logical operation dipakai di situ untuk membuat men-trigger suatu komen sehingga komen itu sesuai dengan apa yang kita harapin. Oke, next, executing command while the condition remains true. Loop. Loop. Yes, betul. Loop itu pada dasarnya kalau kita mau ngomong loop itu basicnya itu defaultnya itu sebenarnya logicalnya adalah kondisionalnya adalah true. Karena kalau dia nggak true, loop itu nggak akan dilaksanakan. Yang terlihat jelas adalah while loop. Kalau for loop itu kita gunakan built-in index ya, yang kayak i-nya kita set in range berapa, atau i untuk merepetisi value dari string atau value dari array atau list atau apalagi tuple ya kan, nah, macam-macam. Nah, tapi kalau kita ngomong while loop itu adalah kondisionalnya true. Nah, true itu bisa dibentuk dari yang tadi kita bilang ya. Contohnya kayak kita menggunakan nilai ini apakah lebih besar dengan nilai yang udah kita tentukan. Kalau dia lebih besar berarti true. Nah, selama itu masih ada kondisionalnya maka di bawahnya akan dieksekusi. Oke, next berarti yang terakhir ini ya. Bisa ya? Sebentar Kak. Aku belum. Ternyata benar semua loh. Oke, mantap ya. Oke. Mantap. Oke, berarti dapat ya konsep-konsep dasarnya ya. Ini akan kita pakai terus nanti di bagian. Aku mau answer. Tapi benar tadi, benar. Itu udah benar semua konsep-konsep yang dipahami teman-teman semua udah benar semua. Udah oke semua, udah mantap. Tinggal nanti kita ngasahnya di bagian code-nya. Oke ya, sekarang bisa next. Ini aku belum bisa. Ada yang masih putih ya? Oh enggak kan? Wih, tadi Mister nggak kebaca di chatnya.
Ya ampun, masalah pula aku. Udah ada di screen loh, masih salah Bima. Iya, Aduh Bima. aku bingung. Bingung sendiri aku sama diri aku. Oh, ini baru benar. Oke. Dah, Oke ya, next ya. Aman ya. Oke, next. Ini udah lewat nomor 2. Oke, ketik lah ya. Nomor 2, Mister bisa lewat soalnya Mister pakai akun teacher nih, jadinya bisa langsung lompat-lompat nih. Nomor 3 udah oke. Nomor 4 sekarang. Sekarang ada yang sudah sampai nomor 4. Ada yang udah nyoba-nyoba nomor 4. Ya. Belum. Fatan ya? Kevin. Oh, Kevin belum. Oke. Belum. Oke. Oke, akhirnya Frederico. Sorry, Frederico Simanjuntak Erza. Panggilannya siapa ya? Frederick atau gimana nih Mister manggilnya? Panggil Ezra. Oh, Ezra. Oke, nice. Oke, salam kenal ya Ezra. Kita lanjut. Kita lihat dulu ada yang sudah sampai nomor 4. Oke, nomor 4 udah kelar nih. Ini udah kelar nih kayaknya. Coba. Oke. Kenapa nggak jalan tapi ininya auto checknya? Ini yang diminta nomor 3 ya. Nomor 4 apa ya? Nah, kita cek dulu. Nomor 4 yang diminta apa? Apakah cuman memilih itu? Ezra coba lihat. Oh, oke, sudah betul. Oke, kita cek dulu yang lain dulu. Nomor 4 masih oke, yang lainnya oke, udah nomor 4 semua ya. Oke, sekarang kita coba di bagian ini. Nomor 4 ini dia meminta is to give us a question and for possible answer are offered. Oke, possible answernya udah ada ya. Ini adalah possible answernya. Baris 1 dan baris 2. Kemudian if the number is correct, the program display that's right. Oke. Berarti sama seperti yang Ezra buat tadi sepertinya. Coba Mister chat dulu yang punya Ezra tadi. Mana punya Ezra? Punya Ezra gimana? Udah lewat belum? Kemana sih? Oke, ini Ezra. Di automatic checknya nggak jalan. Pastikan ini ya, pastikan tulisannya betul. That's right. Incorrect in 1945. Mister, ini kalau pakai yang itu pakai buat strip ke atas itu dia jadi hilang programnya. Strip ke atas yang mana? Nggak bisa nge-print. Sebentar. Yang ini siapa nih? Suara siapa tadi nih? Kevin ya? Coba, mana Kevin? Farhan. Oh, Farhan. Bukan. Oh, Farhan. Nih, Mister. Gimana? Hilang dia kalau Jadi di Python ada 2 ya untuk menuliskan string. Menggunakan tanda kutip 2 dan tanda kutip 1. Best practice di dalam Python karena ini dia itu juga mengenal bisa menulis that's right. Kalau kita ngomong bahasa Inggris kan ada aksen-aksennya ya. Ada tanda kutip 1. Best practice-nya itu sebenarnya kita menggunakan tanda kutip 2 ya. Supaya kita bisa ngebaca tanda kutip 1 pada saat kita ngebentuk that's right-nya. Jadi gini, oke, Mister ini ya, Mister contohin. Sekarang Mister masuk ke bagian nomor 4 ya, Mister lanjutin dulu. Jadi berarti intinya ini ketika dia tahu nomor 3 yang dimasukkan, maka jawabannya that's right ya. Print. Kemudian gunakan tanda petik 2. Copy ya. Kalau Mister lebih aman kayak gini sih, di copy aja supaya tulisannya udah pasti bener sama ya. Takutnya kadang kalau dia beda titik, beda koma, nanti dia ngaruh loh.
Ini titik berdua, ketik 2, kemudian diketak kompas. Nah, sekarang kita coba ya, cek ya. Pak. Yep. Pak. Gimana? Wait, Ini Kak. kan di sini Sorry. Suara siapa ya? Oke, Kevin ya. Gimana? di sini kan ada di sini kan that's right ini. Hmm? Nah, tapi saya mau nambahin tanda petik di sini. Tapi nanti dia jadinya cuman that's-nya doang yang kebaca. Ya, betul. Karena di that's-nya itu kan kita pakai tanda petik 1 ya nulisnya. Makanya print-nya itu kita harusnya apit pakai tanda petik 2, Kevin. Jadi itu buat tanda petik 2 yang depannya juga sama. That's-nya. Nah, good. Jadi dia akan ngebaca literal string yang betul-betul string. Wah, sebentar. Itu if answer-nya kenapa sampai nested gitu, Kevin? Hah? Kenapa kok sampai nested if gitu? If answer sama dengan 3, kemudian masih di conditional lagi if answer sama dengan 3. Baris keempat dan baris Ini kelima. siapa? Pak, Harusnya cuma saya satu get a aja kan? paper, Pak. Oke. Jadi kita balik lagi ke sini lagi. Nah, coba Mister ini ya. Ran, apakah bisa nggak? Punya 3. Nah, ini bisa nih Mister. Boleh saya dapat bantuan, Pak? Kak, aku belum, Boleh, Kak. boleh. Sebentar, Kak. Aku belum. Oh, yang mana? Boleh saya dapat bantuan, Pak? Siapa ini? Suara siapa nih? Suara siapa? Suara Kevin apa suara Patan, Bima? Pak. Patan. Oh, oke, Patan. Mana Bukan saya. Patan? Oke, mana Patan? Nomor 5, Pak. Wih, nomor 5. Wes. Nomor 5 udah maju aja nih Fatan nih. Wait Fatan. Sabar. Oke. Nomor 5. Mister cek dulu nomor 5 soalnya. Kenapa? Masalah di Fatan apa nomor 5? Ini, Pak. Kenapa? Saya bikin kodenya yang benar, Pak. Gitu jangan. Ya, answernya. Oh, sebentar. Soalnya mana? Sebentar. Lihat soal dulu ya. Soalnya nomor 5. Kita suruh ngapain nih? Oke, add the program. Oh ya, lupa ul. Oke, untuk ngecek jawabannya make Twain ya. Make Twain. Coba kalau punya Fatan gimana? Make Twain. Kejadiannya sama, Kak. Yang nomor berapa? Bima? Bukan, aku ke... Oh iya, nomor 4 aku belum, Kak. Soalnya tadi gak sengaja kepencet. Oke. Ya. Nomor 4 ya. Ini dia nomor 4. Oke, kalau yang Kak, nomor 4 auto checknya nggak nyala. Ceknya nggak nyala. Pastikan di belakangnya ada titik nggak tuh. Coba Kevin. Kalau Kevin, Kevin cukup dihapus saja itu. Kemudian yes, dibalikin ke kiri. Nah tadi siapa yang bilang nggak nyala nih? Farhan. Farhan. Oke. Is not defined. Name. Oke. Itu di bagian baris ke-6, Farhan perlu dibuat lowercase dulu. Kalau nggak dibuat lowercase, nanti nggak bakalan sama dengan answer yang ada di Mark Twain-nya. Untuk Farhan, kok ini pindah ke mana nih? Kok suara Bapak bergema-gema? Masih bergema nggak di sana? Masih bergema, Pak. Oke, sebentar. Kalau sekarang? Kalau sekarang gimana suaranya masih bergema nggak? Yuk. Ya. Wait. Halo? Yo, Bima. Gimana Bima? Halo? Halo, Kak. Oh.
Oke, halo. Suaraku masih kedengaran jelas di sana masuk? Oke, good. Sorry ya. Tadi mic-nya lagi trouble kayaknya. Autokoreknya ngebug, Kak. Autokorek yang nomor berapa nih? Bentar. Nomor 4 ngebug. Serius. Mister bisa loh. Ini Kak tuh. Aku nggak bisa tuh. Aku udah aku share screen. Wait, Mister cek dulu. Yang Rahendra ya? Yang Bima ya? Mana Bima? Ya. Nah, aku I-nya di baris ke-7, I-nya punya Bima itu huruf kecil. Coba ganti huruf besar. Incorrect in 1945, incorrectnya kan pakai huruf kecil. Nah, coba. Habis itu bisa? bisa. Kok aneh sih. I-nya huruf besar enggak? I-nya huruf besar. Incorrect in 1945, I-nya huruf besar juga. Yang bagian in. Ya, buat huruf besar. Itu harus mirip sepersis-persisnya ya. Kalau nggak persis banget, dia akan. Nah, ya. Jadi kalau Mister, tipsnya, kalau di sini ada bagian yang diminta, di copy aja. Ini kok masih feedback ya suara Mister ya? Iya. Kenapa feedback ya? Sebentar, Mister coba mute dulu ya. Kalau mute, semuanya Mister mute. Oke, tes. Suara Mister masih feedback nggak? Nggak. Oh, oke. Oke, sekarang coba Fatan dengerin suara Mister ya. Suara Mister masih ngebug nggak? Masih feedback nggak? Nggak ya? Oh. Udah jelas Pak suaranya. Udah jelas ya? Oke, good. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 5 ya. Nomor 4 udah clear semua ya. Pastikan semuanya tulisannya itu persis semirip-miripnya. Kalau nggak persis banget, dia nggak mau jalan auto checknya. Oke, sekarang yang ke nomor 5. Nomor 5 ini kita untuk ngecek Mark Twain. Mark Twain-nya harus di lowercase. Kenapa? Karena ada kemungkinan misalnya kita M-nya besar atau di caps lock semua gitu kan. Fungsi lowercase udah ada di bagian nomor 2. Baris kedua maksudnya. Nah, sekarang kita mau ngecek untuk apakah jawabannya itu sudah betul apa enggak. Dan dia itu masih dia menghitung attempt-nya. Percobaannya. Nah, oke. Berarti kita perlu setting attempt dulu ya di sini ya. Attempts-nya sama dengan 0. Ini counternya ya, sama seperti kayak kita ngitung counter di while-nya. Kemudian kita buat while answer tidak sama dengan kita pakai best practice ya. Mark Twain. Oke, apa yang harus kita lakukan di sini sampai sini? Kita cek dulu, ada yang sudah mencoba. Oke, sebentar. Oh, start. Start number 4. Wait. Oke, Dharma. Wait a minute. Where is Dharma? Oke. Okay, that's right. Incorrect. In 19. Okay. In line number 8, you need dot after 1945. Dot. Yes. If you use a double quote, okay, good. Try it again. Yeah. Just a simple one. I don't like the auto check actually. It's very repot banget untuk yang auto check ini. Harus sampai titik-titiknya harus sampai persis ya. Spasi, titik, koma harus sama persis. Kalau enggak
nggak akan jalan. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi, oke, nomor 5 nanti kita buatnya menggunakan while. Oke. Kemudian kita cek apakah dia sama dengan Mark Twain. Kalau sama, maka dia selesai. Dan attempt-nya akan di-input ke dalam baris ke-9 ini. Tapi kalau nggak sama gimana? Kita tanyakan lagi yang ini. Kita tanyakan di sini. Tanyakan inputnya apa. Apakah dia masih belum sama dengan Mark Twain apa enggak. Nah, kemudian kita pastikan yang di-input user itu dalam bentuk lowercase. Supaya sama seperti yang kita define di sini. Kita define di sini lowercase semua ya. Nah, setelah itu jangan lupa kita counter attempts-nya dengan 1. Boleh seperti ini nulisnya, boleh seperti ini. Boleh seperti ini, pilih salah satu ya. Boleh seperti ini atau boleh seperti ini. Oke. Kalau Mister biasanya untuk menggunakan penambahan atau counternya itu boleh dibuat panjang seperti ini. Attempt sama dengan attempt plus 1, atau kita gunakan short term-nya. Short term-nya itu kalau kita plus suatu bilangan, itu biasanya kita buatnya seperti ini. Plus sama dengan 1. Itu berarti nanti penambahannya 1. Kalau di plus sama dengan 2, penambahannya 2. Sama seperti jadi di kayak short term aja. Aku yang ini aja yang lebih simpel sih. Boleh. Nah, makanya ini Mister komen ya. Nanti pilih salah satu yang familiar. Karena di dalam program sebenarnya nggak ada ketentuan, cuman buat yang familiar aja. Nah, setelah itu berarti udah selesai ya, attempt-nya akan kita counter terus. Setelah itu kita coba. Mana nih? Kursor Mister mana? Kok hilang? Oh, ini dia. Kita coba. Jangan-jangan kayak itu Mister. Laptop temen aku Mister. Gara-gara kecemplung di kolam ikan langsung ngebug Mister. Iya. Oke, udah ketemu nih. Kenapa nih bad input? Oke, ini ada kasus nih, bad input di bagian ini. Apa yang bikin bad input? Terbalik di tanda serunya. Oke. Nice. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Oke, sekarang kita coba. Lukman. Oke, Dharma. Kemudian siapa lagi tadi? Mark Twain. Mark. Kita pakai caps lock. Bisa nggak? Oke, answer counted after 2 attempts. Udah sama ya? 2 attempts. Nah, sekarang ini kenapa nggak jalan nih? Kenapa kok masih belum jalan? If the student does not answer correctly, the program offer another attempt and request an answer. Oke. After attempts. Oke, gimana? Ada yang bingung sampai sini? Logiknya dapat semua kan? Tadi kenapa nggak bisa dicentang, Pak? Nggak bisa dicentang, maksudnya gimana coba? Fatan ya tadi ya? Iya, nggak hijau. Oh, maksudnya bukan hijau. Oke, kita cek ya. Kita cek dulu. Kan tadi Mister bilang dia harus sama seperti yang udah rinciannya ya. Answer counted after. Kita cek dulu tulisannya. Ini ada titiknya nih. Attempts ada titiknya nih. Kita coba ya, kita coba. Ini sumpah nyebelin kalau kayak gini. Tapi nggak apa, kita coba ya. Ada tambahin titik ya. Yang bisa nggak? Langsung Mark Twain. Masih nggak bisa. Ya, gimana saudara-saudara? Logiknya udah dapet. Nah, sekarang kita nyari bug-nya di bagian oke. Sorry, kita lihat dulu. Ini attempt-nya ini terhitungnya gimana? Oh, lihat di sini ya. Ada yang aneh nggak dengan attempt Mister di sini? Padahal Mister jawabannya benar, tapi attempt-nya kok 0. Mark Twain, kok Twain-nya gede kan? Oke, kalau itu Mark Twain-nya udah kita handle dengan lowercase Bima. Jadi pakai function lower. Lowernya udah oke. Sekarang coba kita lihat logik di sini. Bener nggak ini? Padahal Mister udah jawabnya bener, tapi dia attempt-nya 0. Apa yang salah di codingan Mister?
Apa yang salah? Programnya kali yang salah ini. Iya, apa yang bagian mana yang benar? Programnya yang salah, betul. Yang mana yang salah? Yang mana yang salah? Kita proses debugging ya, karena nanti kita akan latihan beberapa course ke depan kita akan penuh dengan debugging nih. Oke, tadi yang komen programnya yes, betul, Erza. Atemnya 1 ya. Kenapa kok ini Kenapa kok dia 1? Tahu alasannya? Pada saat kita input di sini, artinya kita udah mencoba belum? Gini. Udah kan? Nah, ini Mister komen dulu deh. Saat Mister Run, nah ini kan kita udah input nih. Kita udah nyoba belum kalau udah kita ketik Lukman? Udah nyoba belum? Udah ya? Dapat ya logiknya ya? Saat kita udah nyoba, harusnya bener kata Ezra tadi, attempt-nya itu 1, bukan 0. Yang dicontohin di bagian slide, di bagian sebelum-sebelumnya, mungkin dimulai dari angka 0. Nah, inilah yang tadi Mister bilang. Logic itu boleh beda. Code itu boleh beda. Asal tujuannya bener ya. Sesuai dengan permintaan klien atau permintaan, kalau ini kita ngomongin program gitu ya. Nah, kalau tadi ini ide kita melakukan attempt sekali, harusnya di sini attempt-nya 1 dong, jangan 0. Oke? Still can. Siapa yang belum bisa? Coba ya kita cek. Ini masih belum jalan kah? Mark Twain. Oh, wait. Ini tadi kita balikin dulu. Mark Twain. Nah, udah oke nih. Yang ada di sini, mana tadi? Attempts-nya ini kan ada titiknya nih. Ini dihilangkan titiknya. Kalau tadi mengcopy punya ini, tadi Mister copy punya ini nih. Jadi ada titiknya nih. Kelihatan ada titiknya? Tapi di program di sini nggak ada titiknya. Tuh. Hati-hati. Jadi kalau nanti muncul seperti ini, ada tulisan sama ada program, yang menang bentuk programnya ya. Yang ininya, ini membuat kita terkecoh. Jadi attempt-nya jangan pakai titik. Nanti dia jalan. Semuanya jalan? Coba pastikan semuanya itu sesuai dengan bentuk program. Oke, aman. Siapa yang Python Start kemarin banyak yang terkendala dengan bentuk tulisan? Saya. Nggak di copy ya? Saya. Semuanya ya banyak ya. Kalau Mister kemarin selalu menyarankan ke teman-teman yang ikut Python, itu kalau dia ada contoh program, kan ada beberapa Python Start itu ada contoh programnya. Copy semuanya dari situ. Jangan ketik deh. Kalau aku malah ada yang ngebug kak, ini kak nomor 10-nya kak malahan. Ada yang bener-bener nggak bisa di checklist gitu ya? Enggak. Nggak tahu, ada katanya ada yang salah attempt is not udah. Oh, bentar. Attempt is not defined. Attempt punya Bima itu tulisannya attempts. Kalau Bima attempt kurang S. Jadi variabelnya nggak kebaca. Oke. Oke, good. Hati-hati penonton variabel. Oke. What happened, Dharma? Al-Fatih. Oke, clear ya untuk yang nomor. Siapa nih? Suara siapa ya? Bisa resen. Kevin. Udah bisa ya. Sekarang coba cek dulu yang punya Kevin. Oh, wait. Ini punya Kevin dulu. Terus coba Mark Twain diketik. Mark Twain. Kevin ketik Mark Twain. Mark Twain itu ini nama orang yang buat The Adventure of Tom Sawyer nih. Mark Twain. Yes. Enter.
Dia nggak bisa. Attempts, answer, lower, udah oke. Nah itu udah bisa, oke. Oke, tadi siapa lagi ya yang tadi masih bermasalah? Fatan? Oke, Fatan. Let's see. Fatan. Fatan mana Fatan? Coba Mister lihat. Oke, attempts-nya Fatan. Yang punya Fatan mana course-nya? Oke. Attempts bagian titiknya dihilangin ya Fatan. Di stop dulu, attempts bagian titiknya dihilangin. Nah, jadi tadi Mister juga ngopi di situ juga muncul titiknya. Coba Mark Twain. Oke, alhamdulillah. Ya, kadang tulisan gara-gara tulisan kita logik udah bener. Tapi gini ya, Mister mau tekankan, teman-teman jangan terpaku sama wah ini salah nih. Enggak, logik teman-teman udah bener. Cuman kita kendalanya di tulisan ya, karena memang ada auto check. Jadi logiknya udah bener, udah oke, nggak ada masalah. Cuman kita mencoba untuk nge-clearkan di tulisannya aja, ya. Oke ya. Jadi jangan terus berpikir bahwa wah aku salah nih. Enggak, bukan salah. Cuman memang ya konsekuensi kalau kita pakai sistem ini ya seperti itu. Oke, next ya, lantai 6 ya. Lantai 6, level 6. Oh, nomor 5 belum bisa. Yang mana? Oke, Reski, gimana coba? Mister cek dulu. Coba Mark Twain. Oke. Answer counted after attempts. Oke. Attempts-nya kalau mau pakai short term itu attempts plus sama dengan 1. Bukan sama dengan plus 1. Ini kebalik sama kayak yang tadi. Nah, gitu. Kalau pakai short term bentuknya seperti itu ya. Tandanya itu di depan sama dengan. Itu juga bisa pakai short term untuk perkalian juga bisa. Jadi misalnya attempts kali sama dengan 1. Berarti artinya attempts dikali 1. Attempts minus sama dengan 1. Berarti artinya attempts dikurang 1. Gitu ya. Jadi tandanya di depan sama dengan. Oke. Hati-hati, itu juga kadang lupa-lupa tuh. Oke. Sekarang kita bisa lanjut ke nomor 6 ya. Nomor 6. Nomor 6 ini. Nah, ini panjang ini. Amin. Wih, kenapa Abima? Aku ada trauma Kak, kalau pas dulu tuh Python 1 tuh tulis panjang tanganku sampai capek. Di copy aja. Nah, sekarang coba ya. Ini kan cuma disediain skor doang nih. Kita coba lihat soalnya. What is the difference between? Nah, ini nih. Berarti kan pertama kita mau untuk input ini ya, input pertanyaan ini dulu ya. What is the difference between the product of 5 and 4 and the number 10? Nah, ini kita copy aja dari sini nih. Kalau Mister ya, selalu menyarankan itu copy aja. Baru kita coba misalnya ini apa? Answer misalnya ya. Kan jawaban ya. Sama dengan input. Kalau fungsinya kita ketik. Nah, nanti kalimatnya ini yang kadang bikin kita nggak bisa lanjut itu ya di bagian kalimat gitu. Kemudian apalagi? What is the sum of the quotient? Well, nah ini pertanyaan juga nih. Kita copy dulu aja pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Jadi buat seperti ini ya. Dan ini kan nanti ada each question is given one attempt. Nah, berarti nanti setelah dia menjawab, maka dia akan langsung ketahuan benar atau salahnya ya. Setelah di bawahnya ini ya. Nah, kita buat lagi answer, input, kita copy lagi. Kalau Mister kayak gini caranya. Untuk meminimalisir yang namanya salah ketik atau typo. Nah, setelah itu iya, kita copy aja. Oke? Makasih Kak, akhirnya. Oke. Iya, kalau ada kayak gitu kita ambil. Tapi nanti kalau ternyata misalnya ini kan kebetulan gambar ya. Nanti ada di bagian course-nya itu dia memang dikasih program kita. Ambil yang di copy, ambil yang di program ya. Jangan yang di soal. Kadang di soal itu nih
mengecoh. Kayak tadi attempt-nya ada titiknya, padahal di program nggak ada titiknya. Itu kadang ngecohnya kayak gitu. Jadi ambil yang di program. Kalau ada programnya ambil di program, tapi kalau nggak ada programnya ambil di soal ini. Oke? Nah setelah itu ada tulisannya di sini akan di kesempatan satu aja, berarti nggak perlu while atau nggak perlu looping karena cuma sekali ya. Kemudian setiap jawaban benar maka dia akan ditambahkan 1 poin skornya. Oke. Nah, buat di sini berarti if answer sama dengan apa nih? 10 ya kalau di program ya. Nah, lihat ya. Ini tulisannya dalam kurung 10 ya. Jangan pakai yang ini ya, yang di program. 10. Oke. Ntar salah lagi. Ya, gimana? Oke, ada yang bertanya. What was the mistake Oke, wait. at what was the mistake at the number 5? Number 5, yes. Wait a minute. I will check your code. Answer lower. Attempts. One, two, three, four. Your attempts. Remember, at the first line and the second line, we already try to answer the question. So it means we already have 1 attempt, not 0 attempt. You set number in the line number 4, you set it attempts start from 0, right? Yeah, you need to change into 1. Yeah, because at the line 1 and the line 2, we already try to answer the question. Okay, that's the logic. Okay, good, nice. Sorry ya kalau bahasa Inggris aku rada-rada It's okay, Kak. bingung. We can still understand you. Oke, good. Gak bisa bahasa Inggris. Sama juga, aku juga belum bisa bahasa Inggris. Nyoba-nyoba. Oke, sekarang kita lanjut ya, nomor 6. Jadi tadi udah kita define the question. All of the question have been defined. Kemudian kita buat conditional statement in each question. Jadi setelah jawabannya 10, maka skor itu bertambah 1. Short term-nya gini ya. Oke, sekarang kita coba gunakan short term semua ya, supaya terbiasa. Ntar, Kak, aku tambahin dulu. Oke. Silakan. Wait. What happened? Ada chatnya seru. Kok PDX. Oke. Jadi awalnya sesuai dengan soal di sini kita define question semuanya. Setelah itu kita sesuaikan dengan apa yang ada di contoh programnya. Kalau jawabannya 10, 17 dan 1 itu jawabannya benar ya. Oke. Nah, sampai sini coba dilanjutin. Mister mau lihat? Oke. Jangan lupa start cek ya satu ya. Mulai dari atas dulu. Dharma, where is your code? Just score equal 1. Come on. Type your code. Okay, make your code, okay? I will see you after this. Okay, Al-Fatih. Okay. Kak, ini infinite loop ya, Kak? Kok jadi Infinite loop kita nggak pakai loop. Soal ini kita nggak pakai loop. Karena tadi dijelasin kalau dia itu ini kenapa kok bertanya lagi? Karena kan kita udah ngedefine di baris ke-5 sama baris ke-7, Bima. Makanya dia muncul lagi pertanyaan. batas. Jadi seakan-akan kayak loop ya. Sebenarnya nggak loop, dia hanya satu aja. Sekali percobaan dia nanti akan menyeleksi jawabannya bener apa enggak. Kalau bener maka dia akan nambah skornya 1. Kalau salah lewat, nggak usah dilakuin penambahan skor kan gitu ya. Konsep logiknya gitu ya. Nah sekarang dari logik yang udah kita buat di atas tadi, coba lanjutkan.
Aku ngecek punya Kevin. Oke, Kevin lanjutin. Lanjutin untuk seleksi nomor yang pertanyaan berikutnya. Bisa? Kan itu belum selesai kan? Oke. Kita coba lanjutin aja ya. Kita coba lanjutin ya bareng-bareng ya. Bisa kan? Nah, Mister mau cek maksudnya. Ini nge-review nih. Bisa lah. Kan udah lulus Python Start 1 kan? Iya kan. Reski coba. Copy aja sih. Yes, bener banget. Tinggal copy-copy aja. Oke, Kevin. Reski udah bener. Tinggal the final step. Apa yang perlu dimunculin? Yang terakhir resultnya ya. Dimunculin Kevin. Reski. Terus yang Kevin. Oke, Kevin sedang menyusun code-nya. Oke, Ezra. Oke, Ezra tinggal final stepnya. Fatir. Kayak gini kak. Oke, Fatir udah final step. Tinggal Kak. Oke, Bima gimana? Yes. Kayak gini. Mhm. Oke. Nah, tapi itu belum selesai ya. Lihat di bagian soalnya final stepnya ada tuh. Kurang apa tuh? Ya, bagian resultnya ya. Bagian resultnya jangan lupa. Ya, gimana Farhan? Ujuk, Farhan. Bentar. Farhan ini kenapa jadi nested kayak gini Farhan? Kalau jawabannya 10 benar, maka dia ditambah skornya. Kalau dia oke. Punya Farhan ini bener. Mister nangkep logiknya Farhan. Maksudnya ini ketika udah selesai menjawab nomor 1 dan itu betul, maka lanjut ke nomor 2 gitu ya Farhan ya. Kalau dia nggak bener nomor 1, maka dia nggak bisa lanjut ke nomor 2 gitu. Ya, tapi dia masih bisa lanjut nomor 2. Ini kan ada else-nya. Oke. Nah, kalau mau dibuat seperti itu, sebenarnya Farhan itu nggak perlu membuat else yang ada di sini. Cukup 3 if aja. 3 if atau 3 if. 3 question aja. Kemudian setiap questionnya itu dibuat conditional statement. Kalau tujuannya itu masih mau melanjutkan ke yang nomor 2. Seperti ini bisa, tapi mubazir di code-nya. Makanya di bagian soalnya pun ketika ini di run masih belum diterima Boleh kan? yang kayak nomor 5 kak, kita copy ya. Nomor 5? Nomor 5 apa nomor 6? Ya, hampir sama gitu maksudnya pas udah terakhir nih. Habis bisa kita tulis Heeh. bla 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 siapa gitulah. Iya. Habis bla 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 dan bla 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 Mark Twain. Ya, boleh. Gak boleh, gak salah. Untuk yang Farhan terlalu gak apa-apa. Boleh. Boleh. Kalau misalnya itu masih nyambung, copy aja. Mister juga kayak gitu kok. Oke. Gak ada masalah. Resultnya itu codingannya bener, maksudnya bener, cuman terlalu panjang, Kholis. Jadi gak perlu dibuat else, cukup Kholis buat answernya apa, conditional statementnya apa. Farhan ya? Oke, Farhan. Tadi Farhan, oke. Jadi nanti sampai mana tadi? Oke. Pertanyaannya apa? Conditional statementnya apa? Kemudian langsung pertanyaan kedua. Karena Farhan di sini kan nggak mau mensortir apakah dia bisa menjawab pertanyaan 1 berhasil atau tidak kan? Kalau dibuat nested kayak gini, nanti ujung-ujungnya kalau dia dibuka juga di else-nya, kan sama aja. Kita bisa buat yang lebih simpel adalah pertanyaan 1 jawabannya apa, pertanyaan 2 jawabannya apa, pertanyaan 3 jawabannya apa, sudah kelar, ya kan? Jadi yang else-nya itu dihapus aja. Oke, nice. Dihapus. Nah, kemudian if-nya semua answer 1, answer 2-nya dimasukkan tab ke belakang semua. Oke, ini tahu nggak cara ngebuat tab-nya lebih cepat? Gimana kak? Nah, gini. Mister contohin ya. Ini misalnya nih, Mister kelewat nih. Tab-nya ini nih kelewat kayak gini. Nah, kayak gini. If answer-nya itu kelewat kayak gitu. Kan nggak bisa jalan kan? Itu pasti error. Kalau mau ngebalikin lagi, di blok saja semuanya. Pencet shift kemudian tab. Dia akan mundur semuanya satu tab.
Jadi kayak kasusnya Farhan tadi, Farhan itu cuma butuh ngemundurin seluruhnya ke bagian ujung. Jadi di blok aja yang mau dimundurin, kemudian di tab, di shift tab untuk mundur ke kiri. Kalau tab itu maju. Ini mundur. Shift tab. Kalau ini maju. Majunya semuanya. Jadi nggak satu-satu kita benerinnya kayak gini, satu kelamaan. Nanti coding kita jadinya capek kita codingnya. Kayak gini kan? Sama aja tapi nanti capek. Mending dibuat kayak gini. Kalau mau majuin semuanya, pencet di blok kemudian tab. Kemudian kalau mundurin semuanya di blok kemudian di shift tab. Gitu. Nah, oke, Farhan seperti itu. Udah oke. Terus coba apakah berhasil Farhan? Pakai yang tombol checklistnya, bukan tombol play. Tombol yang checklist, yes. Nah, oke, Kan di good sini job. bad input. Mana yang bad input siapa nih bad input? Saya Alfat ya. Alfati, oke. Alfati, bad input. If answer. Di bagian baris kedua, apa yang kurang Alfati? Kalau kita menuliskan input, That's correct. Oke. Ketika kita mendapatkan error, yang dilihat itu bukan barisnya saja ya. Baris nomor sebelumnya sama barisnya dia. Itu kalau kita mau handling error, kalau mau proses debuging. Oke. Semua di sini bisa bahasa Inggris, Kak. Iya, udah jago-jago. Aku doang yang nggak bisa nih Bima. It's okay, Kak. It's You okay. can learn next time. Ya, thank you. Oke, mana nih Bima? Kok Bima balik ke nomor 5 lagi? Mana nomor 6? Aku kan tadi aku itu, Kak, nyatet itu yang apa. Oke. Dan aku masih bingung, Kak, beneran Kak. Tadi aku Bingungnya gimana nih? Bingungnya kenapa bingungnya? yang buat terakhirnya bisa kan waktu yang kayak gini yang kayak after attempt bla bla bla. Heeh. Nyusunnya. Buat aku copy aja. Oke. Sebenarnya ada cara yang lebih singkat atau lebih kita bisa bilang kalau bahasa Python-nya itu literal string. Jadi murni string dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya kayak gini. Dan kita Mister ini ya lanjutin dulu ya. Nanti biar ketahuan apa yang dimaksud Mister. Ini Mister tadi berarti berapa ini? 10, 17, 1. Ini kan kayak gini. Saat kita ngeprint resultnya, lihat ya di bagian resultnya. Mister buatnya kayak gini. F ya, depannya F. Kutip 2. Kemudian Mister tulis gini. Result. Sorry. Kemudian kurung kurawal, curly bracket, score out of 3. Jadi itu kayak itu langsung add gitu ya, Kak. Buat edit gitu ya. Dia kayak langsung menyisipkan variabel di dalam penulisan string kita. Contohnya. Bisa nggak? Udah pernah nggak dapat seperti ini di Python startnya? Belum, Kak. Belum ya? Udah ya? Ada yang udah ya? Jadi ini tuh literal string. Jadi bentuknya tuh sama persis seperti ya kalau ada spasi ya kita buat spasi aja. Tapi kalau kita buatnya kayak tadi, bisa buatnya seperti ini juga. Print result titik 2. Nah, itu kan ada angka yang akan kita tarik, variabel yang akan kita tarik yaitu skornya. Kalau dikasih koma, dia defaultnya ada spasi sebelum variabel dan spasi setelah variabel. Defaultnya. Jadi kalau kita tambah di sini score, defaultnya itu seperti ini, harus kayak gini. Out of. Tapi yang ini juga tetap bisa kayak ini. Bisa, semuanya bisa. Cuman biasanya akan lebih mudah terbaca kalau kita pakai literal string. Ini opsional pilihan, nggak apa. Karena ini berhubung udah Python Start 2, makanya Mister kenalin beberapa pilihan yang mungkin bisa membantu teman-teman semua lebih cepat coding. Hah? Aku screenshot ya, Kak. Boleh.
boleh untuk kayak buat jadi lebih enak dibacanya, karena dia akan benar-benar sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Ya, ada yang mau ditanyain? Aja kak di situ di pertama Gimana Al-Fatih? Sorry, suaranya nggak kedengeran. yang baris yang ke-12 itu sengaja F ya. Ya, Mister mau nunjukin. Kita menuliskan string untuk menyisipkan variabel score itu ada dua cara. Pakai literal string dengan menggunakan F string, atau kita buat string seperti biasa yang ada di Python Start 1 yang ini. Python Start 1 tuh yang seperti ini biasanya. Atau boleh yang kayak tambah. Ingat, di bagian string itu kita bisa menggunakan operasi tambah. Tapi kalau dikasih tambah, dia nggak ada spasinya. Dia nempel, plek. Contohnya kayak gini. Kita lihat bedanya. Sorry. Oh iya. Kita buat string dulu ya. Kalau tambah harus sama string ya. Nah, dia nempel kan? Nggak ada spasinya. Jadi ini pilihan saja. Kalau mau dibuat seperti ini, berarti dia harus ada spasi di sini. Tapi kalau dibuat koma, jangan ada spasi setelah result, setelah titik 2. Oke, gitu ya. Ini hanya pilihan. Yang atas ini biasanya Mister pakai kesehariannya, karena lebih enak dibaca untuk codingnya, lebih enak dipahami karena sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Kita menyisipkan variabel skor di tengah-tengah resultnya. Oke. Pilihan sih, nggak apa, yang mana aja boleh. Yang ini Mister hapus, ini salah. Pilih yang atas atau pilih yang bawah. Oke, sekarang masuk ke... Oke, silakan Batan. Sekarang kita masuk ke yang nomor 7 ya. Kak, Ya, gimana? saya mau nanya, Boleh. itu yang F sebelum tanda kutip tanda kutip itu apa? F sebelum tanda kutip itu namanya literal string, istilahnya dalam Python. Jadi, kalau nyebutnya kita gini, F string. F string itu untuk menuliskan kalimat yang di dalamnya ada penyisipan variabel. Variabelnya itu yang Mister kasih tanda kurung itu, kurung curly bracket. Kurung kerawal, score. Jadi kita manggil variabel score itu di dalam string. Bisa dengan menggunakan F string namanya atau literal string. Atau pakai cara yang nomor 13, baris ke-13. Biasanya di Python Start kan untuk memanggil variabel dikasih koma. Tapi kalau kita ngelihat, kalau orang yang masih pertama belajar mungkin, kenapa sih ini ada skor di tengah-tengah gitu, warnanya putih lagi gitu kan. Lebih susah terbaca menurut ini ya, menurut Mister ya. Makanya Mister biasanya sih menggunakan literal string, menggunakan yang namanya F string. Dia gunanya seperti itu. Sama kayak kalau di JavaScript, kita gunakan tanda petik yang ada di samping nomor 1, bukan yang ada di samping enter. Tanda petik itu ada 2 di keyboard. Ada literal string tanda petik, ada satunya lagi single quote. Single quote sama literal string petik itu beda. Saat kita ngomong literal string di samping nomor 1 yang di JavaScript itu, contohnya misalnya, kita bisa nyisipin variabel seperti F string yang ada di Python. Tapi kalau single quote enggak, dia hanya untuk menandakan string, atau double quote itu hanya menandakan string. Itu kira-kira. Semoga enggak makin bingung ya. Karena nanti kita akan berkecimpung di bagian. Itu salah, resultnya E-nya kecil. Nah, resultnya E-nya kecil. Oh iya benar. Yes. sorry. Saya ini nggak mau hijau. Nggak hijau. Siapa coba Mister Net? Kevin ya. Result. Titik 2-nya Kevin. Setelah result ada titik 2. Coba dicek di soal. Setelah tulisan result itu ada titik 2. Oke. Oke. Hanya gara-gara titik 2 kita nggak bisa lanjut. Ya, itulah uniknya di platform kita. Oke, kita lanjut ya. Nomor 7 ya. Nomor 7. Aduh, udah aku lewatin deh. Oh, coba lihat punya Bima gimana. Udah sih. Udah aman kan? Oke. Coba aku cek lagi.
Aman. Maaf Kak, mau nanya. Boleh? Kita les sampai jam berapa ya? Oh iya ya, udah jam 8:30 ya. Sebenarnya sampai 8:30 sih. Oh sorry. Kita kelewat nih. Gimana? Mau satu lagi soal gimana? Boleh lanjut lagi. Boleh? Oke. Aku kurang tahu Kak. Sorry. Aku biasanya kalau udah programan kayak gini kadang kelewat terus. Sorry ya. Satu soal lagi nomor 7. Nah, sekarang yang nomor 7 ini. Nah, ini mirip seperti yang nomor 6. Mirip kan? Cuman kita tambahin yang namanya while untuk mengoreksi. Nah, lihat, if the user answer correctly, maka dia akan keluar dari while loop-nya. Nah, oke, kita buat ya. Yang pertama, inputnya dulu. Answer-nya itu dari inputan yang kita coba cek ada nggak ya? How many? Oh, ini ada. How many continents are on the earth? Sorry. With free answer. Berarti dia kemungkinan ada loop atau Sudah kuduga dari awal. apa tuh? Pasti ada loop hari ini. Masih pakai loop. Oke. Nah, loopnya itu dari kalimat ini ya. The program runs until the correct answer is received. Berarti ini ada kemungkinan loop gitu ya. Kita nganalisisnya kayak gitu ya. Jadi awalnya kita buat answer dulu. Nah, ini answernya mengenai apa nih? Oke, angka ya, 387. Kenapa Mister bilang angka? Karena di sini saat dia enter lower number, maka dia outputnya seperti ini gitu ya. Berarti dia ngecek pakai conditional statement antar angka. Nggak mungkin dong string dibuat dia harus lebih kecil daripada 3 atau lebih besar daripada 4 misalnya kan. Jadi kita butuh konversi integer. Kita buat di sini. Oke, konversinya udah oke. Kemudian pertanyaannya juga udah oke. Kita copy dari sini aja. Kemudian kita masuk ke dalam while. While-nya berarti berapa? Yang kondisional benernya. If the user answer correctly 7. Nah, 7 itu angka ya berarti. Kalau dia enggak sama dengan 7, maka iterasikan pertanyaannya. Dari sini paham nggak? Kenapa kok Mister menulisnya tidak sama dengan, bukan sama dengan? Sorry. Padahal di sini dibilang if the user answer correctly, the program display their name dan sebagainya bla bla bla. Tapi Mister malah nulisnya tidak sama dengan. Paham nggak dari sini? Paham ya? Ada yang bingung? Kalau Mister tanya, Mister balik deh. Yang nggak bingung raise hand. Yang nggak bingung raise hand. Oke. Aku gimana ya Mas? Tanda suruh itu. Kenapa? Sorry tadi suara. Gimana Fatan? Ya tentang tanda suruh itu kan. Iya, kenapa kok Mister nulisnya tidak sama dengan 7, bukan sama dengan 7? Karena di soal dibilangnya kalau sama dengan 7, maka answernya adalah benar gitu kan? Kenapa kok malah Misternya milihnya tidak sama dengan 7? Bisa tahu alasannya? Kasih. Ya karena agar bisa dilanjutin pertanyaannya. Kalau salah jawabannya. Oke. Betul. Jadi Kalau benar jawabannya ditulis di luar while. yes. Oke, good ya. Jadi paham ya kenapa kok ini Mister nulisnya berlawanan dari apa yang udah ditentukan di soalnya. Oke, berarti lanjut lagi ya. Kalau tidak sama dengan 7, maka munculkan lagi, koreksi dia, apakah dia lebih kecil atau lebih besar, kemudian tanya kembali. Betul? Algoritma gitu ya. Berarti if answer lebih kecil, yang nomor 2 apa ini? Lower number, berarti lebih kecil daripada ketentuan kita berapa? Nomornya 7. Maka print yang mana? Nomor 2. Lower number. Oke. Not enough. There are more. Sini kita taruh di sini. Copy aja ya supaya aman kita tulisannya. Kemudian di sini bilang try again.
and again ask for an answer. Oke, jelas ya? Berarti input, answer, itu berarti di bagian bawah ya. Answer sama dengan input. Kita copy lagi aja. Ada titik 2-nya ya. Sampai jam berapa kak? Oke, satu lagi kelar. Oke, habis itu udah. Terus yang kedua, if answer lebih besar dari 7. Oke, kita ngebut. Print. Too many. There are fewer. Oke, ini. Ini kenapa Mister taruh luar? Karena ini defaultnya dari masing-masing semuanya. Ini boleh pakai elif, boleh pakai if, boleh. Ini defaultnya dari semuanya. Ketika dia udah menampilkan ini, maka dia akan menginput lagi angkanya sampai dia ketemu angka 7. Udah ketemu while-nya. Setelah dia selesai ketemu angka 7, maka yang dilakukan adalah ngeprint ini. Semoga dengan di copy ini kita bisa cepat selesai karena tidak tipu-tipu lagi. Nah, selesai. Kita coba ya. Bad input. Nah, bad inputnya kenapa? Karena ada sesuatu yang salah. There are more. Oh. Oke, variabelnya lupa. Oke, ini ya. Yes, good. Ezra, thank you. 1. Not enough. There are more. 8. Nah, 8-nya kenapa? Karena try again-nya belum dikonversi. Oke, kita buat konversi dulu. Sama seperti yang atasnya ya. Bedanya cuma di bagian isiannya. Kalau tadi misalnya mintanya ini, kalau yang di dalam loop mintanya try again. Oke? Buat 8 too many 7. Oke, dah selesai. Oke, kita istirahat dulu. Oke, aman ya? Semuanya gimana? Belum selesai. Oke. Kenapa Dharma? Sorry ya, kita jadi kemalaman nih. Sorry. Aduh, nggak berasa. Wait, it's not working. Wait a minute. Where is Dharma? Where is Dharma? Where is Dharma? Okay, Dharma. Okay, try again. Input so many. Try again. Kak. Yes. Ini baris 3 kak. Baris 3. Baris 2. Baris 2. Punya Alfati mana screen share-nya? Oh, ada ya? Belum ada. Masih gelap. Untuk Kevin Dharma, make sure the sentences is copied from the task panel. Coba Alfati apa ini? Answernya tidak sama dengan kok ngeblur. Apa ininya errornya apa ini Alfati? Kok kecil banget Alfati. Oke. Errornya di bagian apa? Coba ditutup task panelnya. Task panelnya ditutup dulu. Yes, ditutup. Bad token. Jangan. Oh, oke. Bad token. Itu tanda minus apa tanda sama dengan Alfati? While answer tidak sama dengan. Itu tanda minus ya? Tanda seru, tanda minus.
Buset. Ya Allah. Yang bagian Al-Fatih itu setelah tanda seru, tanda minus apa tanda sama dengan itu? Akhirnya selesai juga. Coba dicek. Oke ya. Gimana yang lainnya? Aman ya Bim? Aman. Oke. Ntar yang Al-Fatih nih, Al-Fatih udah kelar belum? Oke, Dharma udah aman? Oke, udah aman kayaknya, dia udah keluar nih. Sampai nomor 9. Oke. Wah, kita nggak sampai exception handlingnya ya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada? Sebentar, Reski masih merah. Kak. Gimana? Sebentar Kak, Sep. Bad input. Bad inputnya di baris kedua nih. Answer sama dengan tidak sama. Ininya, variabelnya belum ada. Reski. Baris kedua, while apa yang tidak sama dengan 7? Ini cuman tidak sama dengan 7 kan? Variabelnya belum dipasang sama Reski. Jadi harusnya oke ya, dapat ya, ketemu ya. Nomor 2, Reski kurang nama variabelnya aja. Di baris kedua. Oke, yang lainnya udah oke kayaknya. Al-Fatih gimana? Kak. Yes. Gimana? Sekarang nomor 3 Kak. Katanya yang lebih kecil ini tidak supported. If answer lebih kecil dari not supported integer. Oh ya, karena di bagian baris ketujuh Al-Fatih belum melakukan konversi. Kan tadi Mister bilang ya, nomor 1 sama nomor 7 itu sama, harus ada konversi dulu. Karena kita konversi angka, butuh angka bukan string kan. Default input itu adalah string outputnya. Jadi nomor 7 perlu dikonversi. Yes, kok nomor 7? Baris ke-7. Sorry. Ya, betul. Sekarang coba. Kak, kalau udah gimana Kak? Kalau udah kita Aku stop share ya Kak. Oke, sip. Kita selesai aja dulu. Mister mau recap bentar. Aduh. Kita belum sempet yang itu ya, yang course-nya yang nomor 2 ya. Oke. Oke, nomor 7 udah ya semuanya. Oke, sambil nunggu yang belum. Jadi Mister mau recap dulu. Saya kok bad input. Bad input lagi. Mana? Ada recap aja. Yang mana nih? Tadi Al-Fatih ya? Kevin. Oh, Kevin. Bad input. Oke. Kalau ngopi di bagian soal, hati-hati dengan tanda petiknya. Tanda petiknya itu karakternya beda sendiri. Di try again, baris ke-8, tanda petiknya ketik lagi. Ya. Itu tadi tanda petiknya Mister. gambar. Yes. Tanda petiknya juga salah. Record this? Yes, I record it. I will share it with YouTube maybe. I will give it to you after I upload it into YouTube. Wait, YouTube. Ya? Who became a YouTuber for 3 seconds? Oke, done all. Masuk YouTube. Ya. Nah, Mister upload di YouTube semua ya untuk lesson-lesson kita. Nanti Mister buat list. Nanti bisa dilihat lagi di sana terkait dengan materi-materinya sama latihan-latihan kita yang udah kita kerjakan. Oke? Subscribe. Oke. Oke, Al-Fatih gimana? Kelar? Aman? Oke, good, nice. Oke, kalau gitu kita cukupkan dulu. Nah, sebelum kita selesaikan materi kita malam hari ini, Mister mau recap bentar,
wrap up semuanya. Jadi kita tadi habis review semua ya, review semua terkait dengan apa yang sudah kita pelajari di Python Start di awal. Oke, kita review beberapa materi dengan menggunakan course yang sudah ada. Kita udah belajar mengenai if, kemudian while, terus apa lagi tadi? Terkait dengan conditional statement-nya juga, data tipe dan semuanya kita udah pelajari ulang lagi. Harapannya nanti ini nanti jadi fondasi awal kita ya. Nanti buat kedepannya diinget-inget nih konsep-konsepnya ya, jangan sampai lupa karena nanti kita akan sering bergelut dengan yang namanya conditional statement, loop dan sebagainya. Nah, nanti kita di pertemuan selanjutnya kita akan coba sedikit ngebahas yang namanya tadi yang belum kita bahas adalah handling errornya ya, exception handlingnya. Nanti di mungkin di lesson keduanya kita akan selipkan sedikit di situ karena tadi ini belum sempat. Kita akan coba bahas di situ sedikit aja. Jadi bedanya nanti biar ketahuan terkait dengan conditional statement yang menggunakan if dengan yang menggunakan exception handling. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Review kita juga udah mantap semuanya. Cuman yang teliti lagi ya, pesan dari Mister teliti lagi. Terus coba dikerjakan yang lainnya yang sesuai dengan materi-materi yang sudah kita pelajari. Untuk yang exception handlingnya nanti kita bisa belajar bareng-bareng lagi di lesson keduanya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi atau mau didiskusiin lagi? Gak ada? Oke, kalau nggak ada, Mister cukupkan malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua udah bergabung sama Mister, belajar bareng di sini, brainstorming bareng, belajar logik bareng, belajar algoritma bareng. Nanti kedepannya supaya bisa ketemu lagi. Oke, ketemu lagi di minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama. See you next week. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, sama-sama. Masih Kak. Ya, sama-sama.